Limbah radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima bikin warga lokal khawatir. Hah? Kenapa ya? Di Jepang saat ini sudah memasuki musim panas. Itu artinya musim liburan juga telah dimulai dan biasanya para penjual makanan laut udah siap-siap nih menjamu para pengunjungnya. Tapi sepertinya hal itu nggak akan terjadi di Fukushima deh. Soalnya dalam beberapa minggu ini, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang sebelumnya dilanda tsunami itu bakal mulai melepaskan limbah radioaktif yang diolah ke laut. Waduh, kalau begini gimana nasib para warga lokal yang mengandalkan laut sebagai mata pencaharian di sana ya? Tentu aja hal ini menimbulkan kekhawatiran para penduduk sampai para pebisnis di Fukushima. Mereka bahkan bilang kalau saat ini mereka tidak berdaya atas keputusan itu. Di sisi lain, pemerintah sendiri belum mengumumkan kapan pastinya pelepasan itu akan dimulai. Seorang pemilik penginapan di Fukushima, Yukinaga Suzuki bilang kalau ia telah meminta para pejabat untuk menahan rencana tersebut. Setidaknya hingga musim panas berakhir pada pertengahan Agustus nanti deh. Tapi katanya nggak ada lagi yang dia bisa lakukan untuk menghentikan rencana itu, karena pemerintah telah membuat rencana secara sepihak. Nah, jadi rencananya pemerintah dan operator Tokyo Electric Power Company Holdings atau TEPCO akan mengolah air, terus mengencerkannya dengan lebih dari 100 kali lipat air laut, lalu melepaskannya ke Samudra Pasifik melalui terowongan bawah laut. Katanya sih rencana itu lebih aman ya. Meski begitu, para penduduk justru nggak sepenuhnya yakin soal keamanan itu. Soalnya nih, limbah itu dikhawatirkan akan mengontaminasi ekosistem laut dan berdampak pada warga yang mata pencahariannya bergantung pada laut. Tapi, kenapa sih Daiichi harus melepaskan limbah radioaktif yang diolah ke laut? Jadi waktu gempa bumi dan tsunami melanda Fukushima pada Maret 2011 lalu, sistem pendingin pabrik Fukushima Daiichi itu hancur. Hal ini menyebabkan 3 reaktor mencair dan mencemari air pendinginnya. Nah, sejak saat itu reaktor itu bocor. Air dari bocoran itu kemudian dikumpulkan, kemudian disaring dan disimpan di sekitar 1000 tangki dan tahun 2024 nanti tangki-tangki itu akan mencapai kapasitas maksimalnya. Makanya pemerintah dan TEPCO mengatakan air ini nih harus dibuang untuk memberi ruang bagi penonaktifan pabrik dan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja dari tangki karena banyak air yang masih terkontaminasi dan memerlukan pengolahan ulang. Nah, soal pelepasan limbah itu, para ilmuwan sebenarnya juga setuju kok bahwa hal ini akan berdampak pada lingkungan. Soalnya radioaktivitas air yang diolah sangat rendah sehingga begitu menyentuh lautan, ia akan cepat menyebar dan menjadi hampir tidak terdeteksi. Profesor Kimia Lingkungan Universitas Tokyo, Katsumi Sozugawa bilang, proses pelepasan itu akan aman jika TEPCO secara ketat mengikuti prosedur seperti yang direncanakan. Tentu aja nggak tinggal diam, para penduduk pun melakukan unjuk rasa nih pada Jumat 28 Juli kemarin. Mereka menyuarakan penentangan terhadap rencana Jepang itu. Mereka menyuarakan penentangan terhadap rencana Jepang untuk membuang air yang terkontaminasi nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut. Nah, mereka nih khawatir tentang bahaya yang melekat pada rencana pelepasan itu dan bilang kalau unsur radioaktif tidak akan bisa hilang dengan mudah dari laut. Para pengunjuk rasa juga menunjukkan bahwa rencana tersebut begitu terwujud akan merugikan seluruh kawasan dan bahkan dunia yang lebih luas dalam jangka panjang. 取り除けてないものがあれだけ含まれてて、じゃあその水を本当に飲めるかって言ったら飲めないわけですよね。そういうものを海に放出して日本はもちろんですけど周りの国々にも影響のあるようなことをどれだけこの先未来に害を及ぼしてしまうかって考えると絶対しちゃいけないと思ってます。 Nah, menurut kalian gimana nih sahabat Kompas.com? Semoga pemerintah Jepang punya kebijakan yang lebih baik ya supaya mengurangi dampak negatif yang bakal berimbas ke warga lokal.